132 orang telah meninggal dunia. Jumlah korban terbesar nomor 2 di dunia. Kemudian kita saksikan ratusan orang masih menderita luka-luka. Sejumlah orang matanya masih merah dan dikatakan oleh dokter baru hilang merahnya setelah 1 bulan. Padahal biasanya dalam suatu peristiwa demonstrasi, warna merah di mata itu barangkali hanya hilang 1-2 hari. Tapi ini sudah lebih dari 2 minggu ternyata belum hilang juga. Kemudian kita juga menyaksikan ratusan orang trauma, mengalami kepedihan yang sangat dalam, anggota keluarga meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Pada waktu tim gabungan independen pencari fakta bertanya, hampir semuanya merasa bukan tanggung jawab mereka. Bayangkan, rasa menyesal pun tidak terlihat dan semuanya lepas tangan. Semuanya berlindung dalam aturannya masing-masing. Akhirnya kami mendapatkan hanya panitia pelaksana yang mengatakan saya bersedia bertanggung jawab. Bayangkan begitu dahsyatnya gas air mata ini. Padahal kita semua tahu bahwa gas air mata fungsinya adalah untuk memencarkan massa. Tetapi kemudian juga harus lihat di mana ada ruang bagi orang-orang bisa lari ke tempat yang lebih aman. Memang begitulah perilaku dari kerumunan. Kerumunan itu biasanya akan hilang nalarnya karena berkumpul menjadi satu. Dan kemudian akhirnya menjadi sangat ganas, bereaksi bersama-sama karena massanya sangat besar. Oleh karena itulah biasanya polisi, terutama di negara-negara maju yang sangat memperhatikan dan tahu mengenai perilaku dari kerumunan, kemudian memencarkan massa dengan water cannon, dengan gas air mata, dan akhirnya kemudian dilepas. Memang sejatinya di dalam aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di dalam stadion. Ya, stadion itu ada dindingnya, jadi kalau orang lari ke sana, apalagi kalau pintu tidak diperhatikan, maka sudah dapat ditebak jumlah korban akan menjadi banyak. Menjadi pertanyaan tentunya karena sebelumnya di dalam Liga Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1994 ternyata sudah ada 78 orang yang tewas. Sebelum terjadi tragedi Kanjuruhan, terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 di mana ada 2 korban di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bukan karena berebutan keluar, tapi karena berebutan ingin masuk. 2 orang korban itu tercatat atas nama Sofiana Yusuf dan Ahmad Sodikin dari Bandung. Korban ke-77 dan 78. Sebelumnya sudah ada korban yang bisa dicatat, misalnya Persebaya pernah 17 orang mati. Kemudian Arema itu 9 orang, Persija 9 orang, Persib 8 orang, kemudian PSIS Semarang 5 orang, Persita Tangerang 4, PSMS Medan 3 orang, PSIM Jogja 3 orang, Timnas juga pernah ada 4 orang, kemudian Sriwijaya Persis 2 orang, dan lain-lainnya 13 orang. Jadi jumlahnya sekarang sudah 78 orang sebelum ada peristiwa Kanjuruhan. Saya tertegun ketika mendengar ada seorang balita yang tewas dalam perjalanan. Karena orang tuanya terlalu bersemangat. Ingin nonton pertandingan di Surabaya, membawa bayi dijepit di tengah-tengah, dan bapak ibunya kemudian naik motor dari Tegal menuju Surabaya. Anaknya tewas di perjalanan karena keletihan yang luar biasa, tidak bisa makan, sesak napas, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nonton tidak, anak meninggal, dan setelah itu kemudian nge-tweet. Setelah dicaci maki, dibully oleh netizen, bisa menjawab. Pertanyaannya adalah mengapa bertahun-tahun sudah ada korban tidak membuat program untuk mencegah itu semua. Tidak ada satupun program yang kami lihat di masyarakat telah dilakukan untuk mengedukasi para penonton, untuk mengedukasi para fans. Mereka hanya dijadikan objek untuk penjualan tiket dan lain sebagainya. Lantas di mana rasa tanggung jawab dari pemberi sponsor yang logonya dipasang dan nama perusahaannya disebut-sebut dan kemudian memberikan pembiayaan? Bukankah dari situ semua kegiatan ini bisa dilaksanakan? Di mana tanggung jawab PSSI? Di mana tanggung jawab pemilik klub? Di mana tanggung jawabnya mereka yang menggerakkan fans? Jangan hanya menjadikan pihak yang harus bertanggung jawab itu adalah yang berada di ujung tombak. Dalam kasus yang didalami oleh tim gabungan independen pencari fakta ditemukan ada pihak yang bertanggung jawab secara langsung. Tapi juga ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung. Yang pertama tentu saja adalah siapa yang memerintahkan untuk menggunakan gas air mata. Yang kedua, siapa yang memilihkan gas air mata itu. Yang ketiga tentu saja siapa yang menggerakkan pasukan ke lapangan. Lalu yang keempat, panitia pelaksana karena mereka ada di lapangan. Tapi jangan lupa PSSI juga mengirim yang namanya matchcom. Di mana matchcom? Apakah setelah pertandingan pada saat terjadi huru-hara itu ada orang yang mengambil mikrofon dan kemudian mengambil tindakan yang bisa didengar oleh semua orang?
Apakah juga ada orang yang mengatur pintu sehingga pintu bisa dibuka secara besar begitu? Dimanapun juga siapapun yang melakukan aktivitas kerumunan yang besar, perhatiannya selalu ditujukan pada tempat untuk keluar dan tempat untuk masuk. Jangan lupa pintu ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan tertutup sehingga penonton tidak bisa lari keluar. Tapi sebetulnya terbuka, tapi yang terbuka adalah daun pintu. Namun sliding door-nya yang bebas hambatan itu tidak dibuka. Sehingga kemudian kita menyaksikan bahwa orang bisa keluar. Tapi beberapa detik kemudian sudah terjepit di pintu. Semua terjepit, yang di belakang tertimbun-timbun. Sampai kemudian ada seseorang yang mengambil inisiatif dengan mengambil godam besar dan kemudian meruntuhkan tembok bagian atas. Ya, akhirnya sejumlah orang memang bisa selamat. Tetapi di pintu 2 juga ada pelaku lain, yaitu ketika pasukan dengan kendaraan rantis membawa pasukan Persibaya keluar, ternyata terhambat dan kemudian juga menembakkan gas air mata. Yang mengakibatkan massa yang sudah keluar akhirnya kocar-kacir harus masuk lagi ke dalam, yang juga sudah ada gas air mata di pintu 2. Jadi tentu saja semua harus bertanggung jawab. Jangan hanya melepas badan kepada mereka yang berada di lapangan yang melakukan secara langsung. Semua ada hubungannya, sebab akibat. Ada pasukan yang tidak dibayar dengan baik, ada kepemimpinan di lapangan yang kurang baik, sehingga kemudian PHH menembakkan gas air mata ke sembarang tempat, termasuk ke tribun, pada penonton yang sedang duduk anteng dengan tenang. Tiba-tiba ada gas air mata di sana. Dan celakanya gas air matanya, mereka tidak tahu sudah expired dan faktanya adalah mematikan. Kemudian juga tentu saja ada beberapa saran. Saran yang pertama tentu saja polisi harus melakukan rekonstruksi. Memang cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Seperti misalnya mengapa sudah ada pemberitahuan tidak boleh menggunakan gas air mata. Tetap saja ada pasukan yang datang menggunakan gas air mata. Mengapa sudah ada aturan FIFA bahwa polisi dilarang untuk masuk ke dalam dan kemudian panitia harus menyediakan steward. Tetapi polisi tetap didatangkan dan menggunakan alat-alat yang dilarang oleh standar FIFA. Jadi kalau sekarang PSSI berlindung dengan mengatakan bahwa kami berada di bawah statuta FIFA dan tidak bisa diintervensi, sebaiknya dari awal juga lakukan itu supaya polisi diedukasi bahwa berbahaya melakukan seperti itu. Selain itu dapat saya sarankan pula agar polisi sekarang mulai keluar dari lapangan sepak bola. Ketentuan FIFA memang tidak boleh ada polisi dengan atribut-atribut kepolisian dengan menggunakan tameng, helm, entungan, dan lain sebagainya. Jadi bentuklah steward. Kalau kita bisa membentuk aparat keamanan yang sekarang dikenal dengan nama Satpam di gedung-gedung, bolehlah kita melatih para steward ini. Bagaimana caranya agar mereka bisa turut menjaga lapangan. Sejatinya steward itu tidak nonton pertandingan, tetapi mereka nonton para penonton. Jadi mereka berada di dekat penonton dan mengawasi penonton. Jadi steward sudah harus disediakan di lapangan, polisi fokus di luar, mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam situasi kedaruratan baru dia masuk. Jadi tidak dibenarkan polisi masuk lapangan menurut statuta FIFA. Jadi karena kita ingin menjalankan pertandingan ini dengan lebih baik, mari coba kita ikuti aturan-aturan yang berlaku. Jangan lupa di dalam hukum ada istilah solus populi suprema lex esto, yang artinya adalah keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Stay relevant.